kita mau memuji Tuhan kembali. Sebelum kita mulai memuji Tuhan, ambil sikap berdoa dulu. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau resap teduh. Amin. Ayo kita semua bangkit berdiri. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan Mars Sekolah Minggu kita dengan penuh semangat. Siap. Kita mau berbicara kepada Tuhan kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih pada pagi hari ini kami kembali datang kepada Tuhan beribadah sekolah minggu, walaupun di rumah masing-masing melalui video, tapi kami merasakan kasih sayang, sukacita, bahkan semangat daripada Tuhan boleh kami rasakan. Berkatilah ibadah kami, Tuhan memberkati kami semua anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita angkat satu pujian. Ada satu sobatku yang setia.
cerita firman Tuhan. Mari adik-adik siapkan hati untuk boleh mendengar cerita Tuhan Yesus. Selamat pagi adik-adik. Ya, ketemu lagi. Kak Den akan bercerita untuk kita semua pada pagi hari ini. Sebelumnya yuk kita ambil sikap berdoa di depan Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang baik, terima kasih dimana pada saat hari ini Bapa, kami setiap anak-anak-Mu, bahkan setiap orang-orang yang melihat video ini Bapa, kami berkati mereka Tuhan untuk setiap ibadah sekolah minggu kami ya Bapa, agar boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya Kau berkati dia Tuhan, sehingga boleh menyampaikan firman Tuhan pada adik-adik-Mu ini. Ini di dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka di Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-3 sampai yang ke-6. Kemudian Lukas pasal 22 ayat 47 sampai ke 53. Kakak akan bacakan ya. Yudas mengkhianati Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam, kepala dan kepala pegawai bait Allah, dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Ayat ke-47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepada kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu." Nah adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, kakak ada sebuah alat. Nah, ada yang tahu ini apa adik-adik? Ya, ini namanya styrofoam adik-adik, atau yang paling sering disebut namanya gabus. Dulu kakak sering gunakan untuk main kapal-kapalan. Nah adik-adik, ketika gabus ini kakak tusuk dengan paku yang ada di tangan kakak, apa yang akan terjadi? Kakak coba ya. Nah adik-adik, ternyata gabusnya bolong, memiliki bekas. Gara-gara paku yang kakak tusuk tadi, gabusnya ini bolong adik-adik. Nah, inilah yang dialami Tuhan Yesus pada saat itu adik. Sekarang kakak mau cerita juga, ketika kakak memiliki teman, memiliki orang yang kakak percayai, ketika kakak dibohongi, kira-kira apa yang terjadi? Ya, kakak merasa kecewa, kakak sedih, kakak pingin marah rasanya ketika ada orang yang membohongi kakak, membuat kepercayaan kakak kepada dia hilang. Nah itulah yang terjadi. Sama seperti gabus ini adik-adik, yang awalnya ini bersih, tidak ada bekas, akhirnya membekas adik-adik, ada lubang. Nah seperti itulah hati kakak.
ketika dibohongi oleh teman-teman, oleh orang yang kakak percaya, maka hati kakak itu merasa sakit. Nah, itu terjadi. Kembali ke Alkitab adik-adik, di mana kita bisa melihat cerita hari ini Tuhan Yesus dikhianati oleh seorang muridnya adik-adik. Siapa namanya? Dia. Namanya ada Yudas Iskariot adik-adik. Di mana Yesus diserahkan, ditangkap adik-adik. Yesus pasti kecewa karena muridnya mengkhianati dia adik-adik. Tapi kita harus belajar dari Yesus. Kakak akan cerita adik-adik. Jadi pada saat itu ada seorang yang bernama Yudas Iskariot, yaitu murid Tuhan Yesus adik-adik. Ia sedang berdiskusi dengan imam-imam adik-adik. Dia berdiskusi, kira-kira di apa yang didiskusikan adik? Ya, ternyata Yudas berdiskusi untuk menyerahkan Yesus kepada mereka adik-adik. Wah, ketika hal itu terjadi, senanglah imam-imam itu adik-adik, karena ada murid-murid Tuhan Yesus, salah seorang yang bernama Yudas mau bekerja sama dengan mereka untuk menangkap Yesus. Nah, setelah sudah berdiskusi, lalu mereka mulai merencanakan hal itu adik-adik. Karena Yudas adalah seorang murid Tuhan Yesus, sudah pasti Yudas sangat mengenal Tuhan Yesus karena dia sangat dekat kepada Tuhan. Yudas tahu Tuhan sering sekali berdoa ke Bukit Zaitun adik-adik. Oleh karena itu, dia tahu itulah kesempatan yang baik untuk menangkap Yesus adik-adik. Ketika suatu hari Yudas melihat Tuhan Yesus sedang berdoa di Bukit Zaitun adik-adik, kemudian ia menghampiri Yesus, ia mencium tangan Yesus adik-adik. Nah, mencium tangan Yesus pada saat itu adik-adik bukan berarti menandakan Yudas mengasihi Tuhan Yesus sebagai muridnya adik-adik. Tidak. Tetapi itu mengisyaratkan bahwa Tuhan Yesuslah orang yang akan ditangkap pada saat itu adik-adik, melalui diskusi yang sudah mereka lakukan sebelumnya adik-adik. Nah, ketika hal itu pun terjadi, ditangkaplah Tuhan Yesus adik-adik. Nah, murid-murid yang lain gimana adik-adik? Ternyata mereka kebingungan adik-adik. Kok Tuhan Yesus ditangkap? Nah, kenapa guru ditangkap? Apa yang terjadi adik-adik? Ada murid-murid Tuhan yang marah adik-adik, sehingga ia menebas para imam itu sehingga telinganya ada yang robek adik-adik, hilang satu. Wah, Tuhan Yesus pun berkata, stop, jangan lakukan itu lagi. Tuhan bilang, jangan membuat kekacauan. Apa yang Tuhan lakukan adik-adik? Walaupun Tuhan telah dikhianati, Tuhan ditangkap, Tuhan dibohongi, Tuhan menyembuhkan imam yang tadi telinganya sudah dipotong, dijamahnya dan akhirnya sembuh adik-adik. Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap melakukan kebaikan adik-adik. Nah, di saat itulah dimana kita bisa melihat adik-adik, Tuhan berkata, Dia menyerahkan dirinya, tidak perlu harus melakukan ini, melakukan itu. Dia menyerahkan dirinya adik-adik dengan sukarela, tanpa paksaan, tanpa juga harus seperti yang tadi Yudas melakukan adik-adik. Tidak, Tuhan menyerahkan dirinya secara sukarela. Dan Tuhan tetap mengasihi semua orang yang ada di situ adik-adik. Tuhan walaupun sudah disakiti oleh Yudas, sudah dibohongi, tapi Tuhan tetap mengasihi dia. Nah adik-adik, kita belajar adik-adik, melalui cerita firman Tuhan hari ini, kita boleh melihat betapa Tuhan Yesus mengasihi orang lain walaupun Tuhan disakiti adik-adik. Seperti kita adik-adik, ketika kita telah dibohongi, kita dikecewakan, kita disakiti adik-adik, saya yakin hati kita pasti terluka. Kakak yakin hati kita yang tadi bersih, tidak bercacat, tidak ada lubangnya, ketika dibohongi kita memiliki hati yang lubang sama seperti gabus ini adik-adik berlubang. Gimana caranya untuk kita memperbaikinya adik-adik? Kita harus belajar seperti Tuhan adik-adik. Nah, kakak punya sesuatu yang untuk memperbaiki gabus ini adik-adik. Nah, kakak punya stiker adik. Stiker apa ini? Ya, ini adalah stiker pengampunan adik-adik. Di mana stiker ini dapat berguna. Ketika kakak buka ini, kakak tempel ke gabus yang tadi berlubang. Nah, yang tulisannya pengampunan, akhirnya gabus ini kembali bersih adik-adik. Kembali baik-baik saja, tidak ada lubang lagi di gabus ini.
Begitu juga dengan hati kita, adik-adik. Ketika hati kita merasa telah disakiti oleh teman-teman kita, oleh orang yang kita percayai, oleh orang-orang di sekitar kita, kita harus mengampuni mereka sama seperti Tuhan yang sudah mengampuni mereka, adik-adik. Nah, dengan begitu kita akan menjadi orang yang baik ke depannya, adik-adik. Akan menjadi orang yang benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Karena Tuhan telah mengajari kita untuk mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kita. Bahkan hati kita yang tadi sudah terluka itu, karena pengampunan ini, maka hati kita kembali seperti semula, adik, dan bahkan kita harus mengasihi mereka. Bisa ya, adik? Kakak yakin dan percaya kita semua pasti bisa mengampuni setiap orang-orang yang bersalah kepada kita. Bahkan kita bisa untuk tetap berbuat baik terhadap mereka, adik. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kakak yakin dan percaya adik-adik boleh mengerti. Adik-adik, kita ambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih dimana pada saat pagi hari ini dari Tuhan, kami setiap anak-anak-Mu boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang dapat mengampuni setiap orang yang bersalah, Tuhan. Setiap orang yang menyakiti hati kami, Tuhan, sama seperti Tuhan yang sudah mengampuni Yudas Iskariot, Tuhan. Kami juga mau belajar untuk mengampuni setiap teman-teman, orang di sekitar kami yang telah membuat kami kecewa, Tuhan. Kami ingin percaya, Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan boleh kami hidupi dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan membaca ayat hafalan kita, atau kita akan menghafal ayat hafalan kita yang terambil di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 14. Kita buka lagi ya Alkitab kita di Matius pasal 6 ayat ke-14. Kita baca secara bersama-sama. Kalau adik-adik sudah menemukannya, yuk kita baca secara bersama-sama. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Nah, apa seperti cerita kakak pada hari ini, adik-adik? Ketika kita mengampuni orang yang bersalah pada kita, Tuhan juga akan mengampuni segala dosa kita. Nah, oleh karena itu belajar untuk mengampuni, adik-adik. Oke, yuk kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Nah, adik-adik, kakak berharap ayat hafalan ini boleh adik-adik ingat, baca, hafalkan, sehingga boleh menjadi aplikasi dalam kehidupan adik-adik. Ya, demikian untuk ayat hafalan ini. Ya, adik-adik, kita akan berdoa doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa,
Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.